Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai pewarnaan dasar hematoklin dan eosin yang disusun oleh Sri Wahyuni Adiningsih dengan NPM 19308104 selaku pembuatan materi, Melita Vicesti Vanestika dengan NPM 19308072 selaku pembuatan materi, dan Rizkyani Intania Nopianti dengan NPM 19308105 sebagai pemaparan materi. Dasar hematoklin dan eosin. Hematoklin. Prinsip dari hematoklin mengikat inti sel secara lemah, kecuali ditambahkan dengan senyawa seperti aluminium, besi, krom, dan tembaga. Bentuk oksidasinya yaitu hematin. Proses oksidasi repening dipercepat prosesnya dengan menambahkan senyawa yang bertindak sebagai oksidator seperti merkuri oksida, hidrogen peroksida, fotosim, permangat, dan sodium iodat. Kromatin pada inti sel mempunyai sifat asam dan menarik zat pewarna yang bersifat basa. Tujuan untuk mengetahui ada tidaknya morfologi sel abnormal dalam jaringan yang diperiksa. Macam-macam hematoklin, yaitu ada hematoklin Ehrlich, hematoklin Mayer, hematoklin Harris, hematoklin Krull, hematoklin Craigie, dan hematoklin Gill. Diferensiasi. Proses pewarnaan HNE lainnya adalah diferensiasi. Diferensiasi adalah proses penggunaan larutan asam untuk menghilangkan pewarnaan yang berlebihan atau dekolorisasi. Larutan yang biasa digunakan adalah asam alkohol 1%. Larutan ini akan meningkatkan konsentrasi dari H+. Pada proses diferensiasi akan dilepaskan ikatan antara A13+ dengan jaringan dan ikatan antara A13+ dengan Bluing. Bluing diperlukan untuk mengubah pewarnaan inti dari ungu kemerahan menjadi biru atau ungu jernih. Agen bluing bersifat basa dengan kisaran pH optimal 7,5 sampai 9,0. Agen bluing diantaranya yaitu scotch, tap water, ammonia water, dan lithium karbonat. Cara kerja bluing adalah dengan meningkatkan pH, mengurangi H+ pada larutan yang berefek pada struktur hematoklin dan menghilangkan H+ dari struktur dasar hematoklin dan eosin. Eosin adalah pewarnaan sintesis golongan kanate bersifat asam dan akan mengikat molekul protein yang bermuatan positif di sitoplasma dan jaringan ikat. Eosin adalah kontestain yang dapat mewarnai sitoplasma dan jaringan ikat menjadi bernuansa merah dan oranye. Eosin digunakan dalam konsentrasi 0,5 sampai 1% di dalam Aquades. Kristal timol ditambahkan untuk mencegah pertumbuhan jamur. Kemudian ditambahkan asam asetat 0,5 mili dalam 1000 mili zat warna yang mempertajam pewarnaan. Prosedur hematoklin eosin. Yang pertama yaitu ada tahap diferensiasi dengan zat Kiol 1 dan Kiol 2 dengan waktu 10 menit dan 15 menit. Yang selanjutnya ada tahap rehidrasi atau memasukkan air dengan zat alkohol dengan waktu 3 menit. Kemudian tahap pewarnaan hematokslin dengan zat hematoklin alum dengan waktu 15 menit. Kemudian tahap pencucian dengan zat pencucian pada air mengalir sampai berwarna biru dengan waktu 5 menit. Kemudian tahap diferensiasi atau proses dekolorisasi pada sitoplasma dengan zat HCI dalam waktu 5-10 detik dengan paruh waktu 3 celup. Kemudian pencucian dengan zat air mengalir dengan waktu 1 menit. Kemudian ada tahap bluing atau proses memperjelas warna biru pada inti sel dengan zat lithium karbonat dengan waktu 3 celup. Kemudian tahap pewarnaan eosin dengan zat eosin 1% dalam waktu 10 menit dengan waktu 3-5 menit. Kemudian tahap dehidrasi atau menghilangkan air dengan zat alkohol dengan waktu 1-3 menit. Kemudian tahap clearing dengan zat Kiol 1 dan Kiol 2 dengan waktu 3-5 menit.
Kemudian tahap mounting atau proses penutupan jaringan di antara cover gelas dengan objek gelas oleh etelan dengan zat etelan dengan waktu 3-5. Ini merupakan contoh hasil dari hematocline erosion. Keterangan dari hasil gambar tersebut yaitu nukleus berwarna biru atau hitam, sitoplasma berwarna nuansa pink, serat otot berwarna pink lebih gelap, sel darah merah berwarna orange atau merah, fibrin berwarna pink gelap. Struktur dan substansi selain nukleus mungkin akan terwarnai oleh hematocline seperti hifa, jamur, dan endapan kalsium yang sering kali berwarna hitam atau biru. Mungkin sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila banyak salah dan banyak kekurangannya karena kami masih dalam tahap proses pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.